Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anindita Azahra, mahasiswa program studi bisnis digital dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi SAP 01 Unit 3 yang berjudul System Wide Concept. Materi ini membahas konsep dasar bagaimana sistem SAP bekerja, terutama bagaimana SAP mengelola struktur organisasi, menyimpan data utama perusahaan, dan menjalankan proses bisnis secara terintegrasi. Dalam SAP, terdapat 3 komponen penting yang membentuk dasar sistem, yaitu Organizational Elements, Master Data, dan Transactions. Ketiganya saling terhubung dan bekerja bersama untuk menciptakan sistem bisnis yang efisien, otomatis, dan akurat. Pertama, kita mulai dari Organizational Elements. Komponen ini merepresentasikan struktur organisasi nyata ke dalam sistem SAP. Di dalamnya terdapat beberapa elemen penting seperti klien, yaitu representasi perusahaan secara keseluruhan yang menggunakan sistem SAP. Lalu ada company code, yaitu unit akuntansi dalam perusahaan. Biasanya disesuaikan berdasarkan negara atau wilayah operasional. Berikutnya adalah plant, yaitu tempat produksi atau pusat logistik perusahaan. Dan storage location, yang merupakan gudang atau penyimpanan material. Struktur organisasi ini juga mencakup sales organization, yaitu unit penjualan dalam wilayah tertentu, serta distribution channel yang menunjukkan jalur distribusi produk ke pelanggan. Selain itu, SAP juga merekam struktur sumber daya manusia melalui organizational unit, job, position, dan person. Dengan semua elemen ini, SAP mampu memetakan struktur perusahaan secara lengkap dan detail. Selanjutnya adalah master data. Master data merupakan data inti yang digunakan secara berulang di berbagai proses dalam sistem SAP. Karakteristik master data adalah disimpan secara terpusat, tidak berubah-ubah, dan bisa diakses oleh unit yang memiliki hak akses tertentu. Master data ini sangat penting karena berfungsi sebagai sumber informasi utama dalam menjalankan proses bisnis. Salah satu bentuk master data adalah customer master. Ini adalah data yang menyimpan informasi lengkap mengenai pelanggan atau supplier. Customer master itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, general data yang mencakup nama dan alamat pelanggan. Lalu ada company code, data yang berisi informasi keuangan atau kontrak khusus dengan pelanggan tertentu. Dan yang terakhir, sales area data yang berkaitan dengan informasi penjualan, seperti harga dan syarat pembayaran. Adanya struktur ini memungkinkan perusahaan mengelola relasi pelanggan secara fleksibel dan efisien. Lalu ada juga material master. Ini adalah master data yang berisi informasi mengenai barang atau produk dalam perusahaan, mulai dari nama dan kode barang, lokasi penyimpanan di plant tertentu, harga pokok produksi, jumlah stok, hingga satuan dan kategori barang. Data ini tuh digunakan dalam banyak proses termasuk produksi, pengiriman, penjualan, bahkan akuntansi. Selain itu, SAP juga mengelola data sumber daya manusia melalui personnel file. Di dalamnya terdapat struktur SDM yang terdiri dari organizational unit sebagai divisi atau departemen, job sebagai template pekerjaan, position sebagai jabatan tertentu, dan person sebagai individu yang menempati posisi tersebut. Struktur ini membantu perusahaan memetakan alur pelaporan, mempermudah pengelolaan pegawai, dan menyederhanakan struktur organisasi secara digital. Setelah struktur dan data siap, SAP menjalankan proses bisnis melalui transactions. Transaksi dalam SAP adalah aktivitas nyata yang dijalankan secara digital dan menghasilkan dokumen transaksi yang tercatat otomatis. Setiap transaksi biasanya akan menarik data dari master data dan terhubung langsung dengan struktur organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, saat user melakukan transaksi create sales order, maka sistem secara otomatis akan menarik data pelanggan dan produk yang relevan dari master data, lalu menghasilkan dokumen penjualan yang lengkap. Hal ini membuat proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Ketiga komponen utama tadi, yaitu Organizational Elements, Master Data, dan Transaction saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Untuk membantu memahami konsep ini secara lebih nyata, SAP menyediakan perusahaan simulasi bernama IDES, singkatan dari International Demonstration and Education System. IDES merupakan perusahaan fiktif berskala multinasional yang digunakan dalam pelatihan SAP.
Di IDES, kita bisa melihat bagaimana struktur organisasi diterapkan secara lengkap, bagaimana data pelanggan, produk, dan pegawai disimpan dalam master data, serta bagaimana transaksi dijalankan seperti membuat sales order, menerima barang, hingga penggajian. Studi kasus ini membantu kita memahami bahwa konsep-konsep dalam SAP memang dirancang untuk diaplikasikan dalam bisnis nyata, bahkan yang kompleks sekalipun. Sebagai kesimpulan, sistem wide concept dalam SAP merupakan fondasi utama yang mencakup struktur organisasi, data utama, dan transaksi. Ketiganya saling mendukung untuk menciptakan sistem ERP yang terintegrasi, real-time, dan efisien. Dengan memahami ketiga komponen ini, kita dapat menguasai cara kerja SAP secara menyeluruh dan lebih siap menghadapi dunia kerja berbasis teknologi informasi dan sistem bisnis digital. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Andita Azahra dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.